Halo, berjumpa lagi dengan channel 1000 Charter Holder. Kali ini kita akan membahas mengenai CFA level 1 antara paper based test dan computer based test. Seperti kita ketahui bahwa Desember 2020 ini akan menjadi the last paper based untuk CFA level 1. Karena mulai dari tahun 2021 Februari itu CFA hanya akan dilangsungkan menggunakan komputer base. Ini tentu saja merupakan sebuah peristiwa bersejarah karena selama ini kita hanya tahu bahwa CFA itu menggunakan paper base. Tapi menurut saya hal ini dilakukan CFA Institute adalah untuk karena perkembangan jumlah daripada peserta dari tahun ke tahun yang terus meningkat, sehingga untuk lebih mengakomodir maka diputuskanlah menggunakan komputer base ini. Seperti kita ketahui bahwa saya mengalami masih zaman paper base dan biasanya mostly di hotel Shangri-La ya, hotel Shangri-La. Anda bisa tahu di sini dekat dari Duku Atas ya, dekat dari stasiun BNI City juga. Hanya pernah sekali saya mengalami di tempat lain itu di Hotel Sahid. Selebihnya mostly saya mengalami di Shangri-La. Dan ini adalah contoh kamar dari Shangri-La, sekedar informasi saja. Saya pernah menginap khusus untuk CFA level 3 di sini untuk persiapan 2 malam terakhir. Kamarnya memang sangat-sangat mewah ya, dan nyaman untuk belajar, sebagai informasi. Namun ya harganya juga wah sih. Terkait dengan perkembangan, kita tahu bahwa saat ini COVID-19 yang masih merajalela di dunia maupun di Indonesia, dan kita tahu bahwa CFA Institute sangat memprioritaskan kesehatan dan safety everyone. Tentu saja mereka tidak mau sampai suatu ujian CFA malah menjadi klaster baru. Itu akan mencoreng sekali nama baik dari CFA Institute. Jadi mengenai Desember ini penuh dengan ketidakpastian ya. Saya sendiri tidak bisa membayangkan kalau saya di posisi teman-teman khususnya yang level 3 yang sedang menunggu final testnya, namun sekarang menjadi tidak pasti. Juni dimundurkan jadi Desember, dan kita lihat sampai hari ini ya, perkembangan corona justru terus meningkat di 100.000 ya. Kita tidak tahu apakah sampai Desember ini akan tuntas atau justru malah naik. Yang kita khawatirkan pengaruhnya ke CFA exam adalah mungkin saja CFA Institute tidak berani mengambil risiko untuk negara-negara yang masih kurvanya corona masih tinggi, sehingga kemungkinan bisa-bisa di pending lagi ya. Ya itu masih hopefully sih enggak, kita masih menunggu ya kabar dari CFA Institute, cuma itu kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Jadi seperti mereka bilang di website mereka, as the December exam date gets closer, we will react to specific situation related to pandemic and inform candidate of our plan. Jadi seperti pada tahun 2003 ya kalau nggak salah, di SARS itu beberapa kota itu tidak dibuka untuk ujian dikarenakan pandemi SARS waktu itu. Hanya dibuka di negara yang memang pasti aman. Ini adalah perbedaan antara paper based dan first computer based test. Jadi yang pertama adalah jumlah soalnya di sini 240 untuk paper based, sementara di computer based lebih sedikit, ya kan? Dan schedule-nya seperti biasa kita tahu, historisnya CFA itu adalah ketika untuk peserta Indonesia ya, semuanya berkumpul ya di Hotel Shangri-La ya. Itu suasananya menegangkannya, melihat begitu banyak orang, itu adalah suasana atmosfer yang paper base yang tidak bisa didapatkan lagi ketika first computer base ya. Nanti kita akan lihat bahwa computer base ini ternyata tanggalnya antara satu orang dengan orang lain itu bisa berbeda-beda ya, tergantung daripada tanggal yang dipilih.
Kemudian di sini yang tadi kita bilang bahwa masing-masing 3 jam untuk yang paper base, nanti untuk computer base akan menjadi 2.25 jam. Multiple choice masih sama. Jadi kalau bisa pas di Desember 2020 akan bisa lanjut di Juni 2021 level 2. Kalau computer base bisa pas di Februari 2021, bisa langsung lanjut di 2022. Jadi ada jeda yang cukup panjang. Jadi otomatis dia bisa membuat harus bisa cepat juga ya. Tadinya kan berpikir, oh saya bisa ngambil di 2021, saya langsung lanjut di 2021 juga level 2 nya. Tentu saja yang dikhawatirkan adalah apabila level 1 di 2020 ini di Indonesia khususnya dipospon ya. Hal ini akan terus memending, yang level 2 nya akan otomatis jadi terpending juga. Ini akan mempengaruhi sih, ada jadi jumlah kenaikan cetak order pasti akan turun ya. Kemudian kalau fail di 2020 komputer paper base itu bisa retake di Mei 2021. Nanti kita jelaskan bahwa untuk komputer base itu ada 4 kali dalam setahun ya. Kemudian kalau komputer base fail di Februari 2021, maka tercepat bisa ngambil di Agustus. Jadi tidak boleh di Mei, harus minimal 6 bulan. Nah ini yang kita lihat ya, ini sekarang current level paper base PBT itu 2 kali setahun ya. Udah lama sekali nih berjalan tradisi Juni dan Desember ini. Nah ini untuk nanti mulai 2021 tuh akan bisa 4 kali. Tapi setahun kita sebagai kandidat hanya boleh ambil 2 kali saja. Kemudian ini one testing day, kalau ini more testing day for selection. Jadi bisa pilih berdasarkan kandidatnya. Nah ini yang menjadi resiko adalah kalau paper base ini hasil ujian kita dikirimkan ya ke test center untuk diperiksa. Sementara di sini kan udah pakai komputer. Kemudian impossible to use technology for efficient or advanced data analysis. Nah ini nanti bisa lebih cepat juga nih hasilnya. Kalau tradisi yang lama itu 1,5 bulan, 6 minggu. Kalau ini ya walaupun belum ada klaim akan berapa minggu, tapi seharusnya jauh lebih cepat ya. Nah ini exam content dan experience. Jadi akan yang paling drastis adalah akan terjadi penurunan jumlah soal. Kemudian passing score-nya itu ya seperti biasa, CV itu akan membandingkan dengan kandidat-kandidat yang mengambil pada periode yang sama untuk men-setting minimum passing score ya. Kemudian nah ini yang tadi akan ada waktu tunggu 6 bulan untuk kalau misalnya Anda gagal di Februari, Anda nggak bisa ngambil di Mei, Anda harus menunggu sampai paling cepat bisa Agustus. Nah, ini yang tadi sudah kita jelaskan. Jadi yang paper base sekarang kan Juni dan Desember, ini yang final. Sementara kalau computer base itu dia 4 kali. Nah kalau sementara level 2, level 3 masih tetap mempertahankan tradisi paper base, jadi di Juni selalu. Nah ini yang tadi sudah kita bahas juga. Jadi ada misalnya Anda datang ke test center, Anda akan 30 menit untuk menandatangani sumpah ya, tutorial sama survei. 135 menit untuk session dan ada break setengah jam. Kemudian ada 135 menit lagi. Ya kalau saya ditanya sih, saya senang ya dengan computer base ini. Kenapa? Karena lebih sedikit, saya lebih senang. Kedua, saya tidak usah ngisi itu lingkaran bulatan-bulatan LJK itu. Menurut saya itu cukup cukup ini sih, cukup lama juga. Tapi ya nggak terhindarkan juga ya, level 2 kan ketemu juga kan. Kalau misalnya terhindar dari level 1 tapi ketemu level 2 ya sama aja ya menurut saya. Oke, ini dari CFA Institute punya website. Jadi kalau Anda cari tahu tentang computer base, Anda bisa ada satu situs yang bisa mendirect Anda ke lokasinya di mana. Anda isi saja tes sponsornya, Anda cari CFA Institute.
kemudian programnya Anda isi CFA program, kemudian select testnya CFA level 1, kemudian Anda pilih kotanya Jakarta, dan periodenya mungkin di sekitaran Februari 2021 lah ya kan. Itu nanti akan Anda mendapatkan, misalnya ini seperti yang saya masukkan, akan ada 2 opsi yang muncul di closest test center. Sepertinya dia punya AI ya, bisa membaca lokasi yang berdasarkan kode pos yang saya input. Saya tidak tahu apakah ada lokasi lain, tapi yang muncul ini adalah yang pertama ini di Imperium ya, kalau saya tidak salah ya, Menara Imperium. Kemudian yang kedua ini kalau nggak salah sih Menara Sentral ya, kalau nggak salah ya, Plaza Sentral ya. Anda bisa coba sendiri untuk cek. Nah, kemudian ini mengenai biaya ya. Biaya itu kan, jadi itu yang paling mahal itu pasti waktu kita daftar level 1, karena ada yang namanya one time enrollment fee. Nah, ini di level 2 sama level 3 udah nggak ada nih biayanya. Justru makanya yang paling mahal itu justru pada saat kita daftar level 1. Nah, Anda bisa lihat bahwa untuk paper base itu standar ya sekarang udah, karena ini udah berakhir, nggak bisa lagi. Kalau Anda daftar mulai 26 Maret sampai 19 Agustus 2020, itu Anda harus bayar $1.000 ya. Tapi kalau Anda daftarnya setelah 20 Agustus sampai segini, Anda harus bayar $1.450. Jauh sekali bedanya, jauh sekali. Nah, ini yang untuk ini ya, paper base ya. Bagaimana dengan yang computer base, yaitu di Februari 2021. Nah, ini Anda bisa lihat di sini early registration itu, nah ini deadline-nya sangat tight ya. Ini 13 Agustus. Sementara sekarang sudah tanggal 28 Juli ya pada saat video ini dibikin. Jadi hanya 2 minggu lagi early registration untuk computer base yang di Februari 2021 akan berakhir. Sebetulnya ini sangat mepet sekali ya, maksud saya harusnya biasanya early registration itu biasanya masih 3 bulan lah ya, 4 bulan sebelum ujian, tapi ini jauh sekali nih. Agustus saja sudah berakhir. Jadi kalau Anda tidak cepat-cepat mendata, Anda akan kena di registration yang standar yang $1.000. Ya, ini mungkin ada pertimbangan $300, lumayan ya. Anggap aja kursnya 15.000 lah ya. Anggap aja ya udah hampir 4,5 juta kan. 4 jutaan lah ya. Kira-kira itu saja menjadi pertimbangan, semoga menjadi masukan buat rekan-rekan khususnya mengenai cost ini ya. Jadi kalau memang niat ngambil CFA level 1 dan masih khawatir dengan kondisi COVID yang belum jelas, menurut saya sih mendingan ngambil komputer base tahun depan ya. Ambil aja yang early registration gitu sih. Semoga bermanfaat video ini buat rekan-rekan yang tertarik untuk mengambil CFA level 1. Terima kasih.